Bab 141 Mayat di Kolam. Ada sebuah rumah kecil di kota kecil yang berspesialisasi dalam mengumpulkan material dari mayat para bis. Seperti yang dikatakan Yelin, beberapa anggota staf sedang bekerja keras. Apa latar belakang pria itu? Mengapa dia membawa kembali begitu banyak mayat? Seorang pria berotot menyeka keringat di dahinya dan berkata, itu hampir setara dengan perolehan 5 regu Beastmaster. Set, diam. Dia adalah Subai yang legendaris. Seseorang mengingatkan pria berotot itu dengan lembut. Itu Subai yang membunuh tanpa berkedip. Itu benar. Reputasi Subai telah menyebar ke seluruh kota, tetapi tidak dengan cara yang baik. Secara khusus, ketakutan Teng Yuan dan yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Subai sepenuhnya dicap sebagai seseorang yang melakukan segala jenis kejahatan dan akan sulit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sebaliknya, Subai tidak keberatan karena itu bisa menjadi hal yang baik untuknya. Itu akan menyelamatkannya dari masalah orang-orang yang tidak punya akal. Subai, gue kembali. Yelin berlari dengan penuh semangat dan berkata dengan wajah bersemangat. Hahaha, orang-orang itu hampir ngompol saat mendengar itu. Jadi begitu, jika tidak ada yang lain, lu bisa pergi. Baiklah, setelah setengah jam, para ceker selesai menghitung rampasan Subai. Mayat-mayat itu dapat ditukar dengan 10 inti binatang tingkat perunggu dan 30 inti binatang tingkat besi. Itu tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Subai memasukkan biskor ke dalam inventarisnya dan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Setelah tidur malam, hari sudah siang. Subai turun untuk makan semangkuk nasi dan segera meninggalkan kota untuk melanjutkan berburu di alam spiral. Saat ini, sebagian besar Beastmaster sudah memahami konduktus. Aturan di alam spiral tidak seberat sebelumnya, tapi tidak bisa diabaikan. Sebagian kecil dari Beastmaster diberi bakat dan berhasil berkultivasi ke tingkat kedua. Mereka mampu menampilkan 70% dari kekuatan asli mereka dan mulai menunjukkan bakat mereka. Di sisi lain, Subai menarik napas dalam-dalam di sudut alam liar. Saat dia menghembuskan napas, matanya tiba-tiba menyala. Konduktusnya telah menembus tingkat keempat. Dengan dukungan skill, kelincahan dan kekokohan tubuhnya mengalami lompatan kualitatif. Aku akan mencobanya. Kebetulan ada sekelompok Raging Bulls tingkat perunggu berkumpul di depan Subai. Subai memilih orang yang sendirian dan mendekatinya dengan gaib Dreamwing. Subai fokus dan segera mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Dor, serangan itu jatuh di tengah tanduk Raging Bull. Secara teori, itu adalah area di mana Raging Bull memiliki pertahanan tertinggi, tetapi setelah pukulan Subai, Raging Bull langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Tidak buruk, Subai tersenyum. Dia puas dengan fisiknya dan dapat dengan mudah menangani binatang tingkat perunggu. Ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Jika dia melepaskan skill Beast, dia bahkan bisa mengalahkan Beast level Silver. Bahkan mungkin menahan beberapa putaran tanpa langsung terbunuh. Dia telah mengembangkan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Ayo lanjutkan. Subai terus mencari mangsa dengan binatangnya. Ada semua jenis binatang di hutan belantara yang luas. Nama, Saberhawk emas. Level, pertengahan 5 perak. Potensi, atas 9 perak. Sifat, stabil. Bakat, elemen angin tingkat lanjut, luar biasa. Keahlian, bila angin, level B, menyelam cepat. Level C, Talon Breaker, level B. Level Golden Saberhawk tidak buruk. Mereka berbeda dari pemahaman Subai dan merupakan spesies khusus yang bergerak berkelompok. Golden Saberhawks akan mengeroyok mangsanya. Mereka akan menggunakan cakar tajam mereka untuk mencakar mangsanya dan perlahan menyiksa mereka sampai mati. Setelah memilih target, Subai segera memanggil Dreamwing. Golden Saberhawk berputar-putar di udara, tidak dalam jangkauan serangan BRN dan YT. Saat itu, Dreamwing berguna. Dreamwing, gunakan Nigma Cage. Ya Tuan, energi mental Dreamwing langsung meroket, dan bayangan secara bertahap menyelimuti selusin Saberhawk emas di langit. Dalam sekejap mata, Golden Saberhawk yang bekerja sama yang sedang mencari mangsa mulai menyerang satu sama lain di detik berikutnya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari skill Nigma Cage. Itu berbeda dari teknik ilusi kaku seperti Fox. Sangkar mimpi buruk akan menciptakan keberadaan paling menakutkan yang diselimuti di dalamnya.
Semakin menakutkan seekor bis, semakin kuat nikmah Cage itu. Tanpa diragukan lagi, Saberhawk emas telah membayangkan teman-temannya sebagai musuh alaminya dan bertarung sampai mati. Sesaat kemudian, Saberhawk emas jatuh ke tanah satu persatu berlumuran darah. Kamu cukup efisien. Subai sangat puas dengan pertarungan pertama Dreamwing. Itu menyenangkan. Dreamwing sangat senang memiliki skill serangannya sendiri. Itu terbang di sekitar Subai dengan gembira. Binatang buas terkuat di alam spiral hanya di level perak. Subai hanya melihat binatang tingkat emas, seperti Fox sejauh ini. Dia seperti pemburu yang kuat, dan semua binatang yang dia temui dibunuh olehnya. Bagi Subai, alam spiral tidak berbeda dengan Gunung 6 Puncak. Sebaliknya, 6 Puncak bahkan lebih menantang. 2 jam kemudian, Subai melewati sebuah kolam. Dia berjongkok dan hendak minum air. Saat Subai meraup air, dia melihat mayat buram di dalam air dari sudut matanya. Subai segera meminta Bearen mengeluarkannya dari air. Dia yakin bahwa mayat yang mengambang di permukaan adalah mayat manusia. Tidak seperti ilusi atau fata morgana. Subai menemukan pakaian di mayat itu terlihat sangat familiar. Dia mengerutkan kening dan memeriksa tubuh. Dia yakin bahwa pakaian itu milik sekolah di salah satu kota besar. Tapi dia tidak yakin kota besar mana itu. Pada saat yang sama, Subai percaya bahwa waktu kematian seseorang tidak melebihi 1 hari. Dia tidak akan mempedulikannya jika dia menemukannya di 6 Puncak. Lagi pula, selain tentara, ada juga banyak tentara bayaran dan petualang di Gunung 6 Puncak. Akan ada konflik internal sepanjang tahun. Itu biasa bagi para petualang atau tentara bayaran untuk dibunuh karena mereka tidak bisa mengalahkan para bis. Namun, ini adalah alam spiral. Ada aturan yang jelas bahwa peserta tidak boleh saling bunuh. Yang paling bisa mereka lakukan adalah saling membunuh binatang. Karena ada mayat di sini, itu berarti seseorang telah melanggar peraturan. Siapa ini? Siapa yang begitu kejam? Tubuhnya dipotong menjadi 2 di bagian pinggang, tetapi tidak ada luka lain. Itu berarti almarhum telah terbunuh dalam 1 pukulan, dilempar ke kolam, dan ingin menggunakan binatang itu untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan semua jejak. Sayangnya, tidak ada binatang buas di kolam, atau Subai telah menemukan mayatnya tepat waktu. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Apakah itu dendam pribadi atau diserang oleh bis? Ada kemungkinan keduanya. Lagi pula, bukan seolah-olah tidak ada binatang dengan kecerdasan. Tapi yang lebih jelas adalah bahwa itu adalah pembunuhan. Itu karena kubus logam teleportasi pada mayat itu telah menghilang. Almarhum berada di alam spiral dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Menyadari ada yang tidak beres, Subai segera mengubur jenazah di tumpukan batu di tepi kolam dan bergegas ke kota. Di tengah jalan, beberapa Beastmaster menguap. Mereka baru saja selesai berburu beberapa binatang dan sedang beristirahat di tempat, kelelahan. Subai hanya melihat binatang tingkat emas, seperti Fox sejauh ini. Dia seperti pemburu yang kuat, dan semua binatang yang dia temui dibunuh olehnya. Bagi Subai, alam spiral tidak berbeda dengan Gunung 6 Puncak. Sebaliknya, 6 Puncak bahkan lebih menantang. 2 jam kemudian, Subai melewati sebuah kolam. Dia berjongkok dan hendak minum air. Saat Subai meraup air, dia melihat mayat buram di dalam air dari sudut matanya. Subai segera meminta Bearen mengeluarkannya dari air. Dia yakin bahwa mayat yang mengambang di permukaan adalah mayat manusia. Tidak seperti ilusi atau fata morgana. Subai menemukan pakaian di mayat itu terlihat sangat familiar. Dia mengerutkan kening dan memeriksa tubuh. Dia yakin bahwa pakaian itu milik sekolah di salah satu kota besar. Tapi dia tidak yakin kota besar mana itu. Pada saat yang sama, Subai percaya bahwa waktu kematian seseorang tidak melebihi 1 hari. Dia tidak akan mempedulikannya jika dia menemukannya di 6 Puncak. Lagi pula, selain tentara, ada juga banyak tentara bayaran dan petualang di Gunung 6 Puncak. Akan ada konflik internal sepanjang tahun. Itu biasa bagi para petualang atau tentara bayaran untuk dibunuh karena mereka tidak bisa mengalahkan para bis. Namun, ini adalah alam spiral. Ada aturan yang jelas bahwa peserta tidak boleh saling bunuh. Yang paling bisa mereka lakukan adalah saling membunuh binatang. Karena ada mayat di sini, itu berarti seseorang telah melanggar peraturan. Siapa ini?
Siapa yang begitu kejam? Tubuhnya dipotong menjadi dua di bagian pinggang, tetapi tidak ada luka lain. Itu berarti almarhum telah terbunuh dalam satu pukulan, dilempar ke kolam, dan ingin menggunakan binatang itu untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan semua jejak. Sayangnya, tidak ada binatang buas di kolam, atau Subai telah menemukan mayatnya tepat waktu. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Apakah itu dendam pribadi atau diserang oleh bis? Ada kemungkinan keduanya. Lagi pula, bukan seolah-olah tidak ada binatang dengan kecerdasan. Tapi yang lebih jelas adalah bahwa itu adalah pembunuhan. Itu karena kubus logam teleportasi pada mayat itu telah menghilang. Almarhum berada di alam spiral dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Menyadari ada yang tidak beres, Subai segera mengubur jenazah di tumpukan batu di tepi kolam dan bergegas ke kota. Di tengah jalan, beberapa Beastmaster menguap. Mereka baru saja selesai berburu beberapa binatang dan sedang beristirahat di tempat, kelelahan. Tiba-tiba, sesosok menarik perhatian mereka. Namun, sebelum mereka bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu telah melewati mereka dan pergi dengan cepat. Siapa yang berlari melewati kita? Tidak ada ide. Sialan, kecepatan yang sangat cepat. Tingkat berapa konduktus orang ini? Dari kelihatannya, setidaknya 3. Luar biasa, mustahil. Dia pasti menggunakan skill lain. Bab 142 lantai kedua alam spiral. Setelah kurang dari 1 jam, Subai kembali ke kota dan langsung menuju ke gedung di tengah. Pelat pintu bertuliskan jangan ganggu. Satu-satunya Beastmaster dari dunia luar di kota. Dia adalah satu-satunya cara untuk menghubungi dunia luar. Subai mengetuk pintu dan menunggu sebentar. Tidak ada tanggapan. Dia mengetuk pintu lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Tidak ada orang di rumah. Subai mengerutkan kening. Dia memegang gagang pintu dan mendorong kunci terbuka dengan paksa. Dia kemudian menggeledah rumah tetapi tidak menemukan jejak Beastmaster itu. Ada yang salah, pikir Subai. Tanggung jawab Beastmaster yang ditugaskan adalah menjaga ketertiban di kota. Begitu ada konflik antara peserta sidang, dia akan bergegas ke tempat kejadian untuk menghentikannya pada saat pertama. Namun, sebagian besar orang sudah pergi berburu. Kota itu sangat damai, dan tidak ada yang terjadi. Kemudian Subai bertanya pada penjual di dekatnya. Balasan yang dia terima adalah bahwa dia belum pernah melihat Beastmaster meninggalkan rumah. Terakhir kali mereka bertemu adalah 3 hari sebelum mereka diatur untuk memasuki alam spiral. Saat itu, alam spiral belum dibuka untuk para peserta ujian. Pencarian Subai tidak membuahkan hasil. Dia berjalan di jalan setelah dia pergi, memikirkan tindakan balasan. Subai tahu bahwa berita kematian seseorang tidak boleh disebarkan atau akan menimbulkan kepanikan. Ada juga kemungkinan untuk memperingatkan musuh. Namun, Subai tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu juga bukan tempat Subai untuk menyelidikinya. Lebih penting lagi, hilangnya mayat dan perintah pemeliharaan Beastmaster terjadi pada saat yang sama, membuatnya sedikit bingung. Apakah itu kebetulan atau konspirasi? Pikir Subai. Kemudian, Subai membeli beberapa perbekalan dan meninggalkan kota. Dia bukan detektif, dan dia tidak punya pengalaman. Selain memiliki mata ekstra, tidak ada cara lain untuk ikut campur. Subai memutuskan untuk menunggu sampai dia bisa menghubungi satu-satunya Beastmaster yang ditugaskan yang dia butuhkan untuk mempertahankan operasi. Subai masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia kembali ke sisi kolam dan semakin menyembunyikan tubuhnya. Subai aktif sepanjang sore. Dia membunuh satu kelompok binatang demi satu. Keinginan Bearen untuk bertarung tinggi, tapi hari sudah senja. Subai bersandar di batu besar saat dia sedang beristirahat. Tiba-tiba, ada gerakan tidak jauh. Dia menoleh dan melihat sekelompok orang mendekat. Lu, tidak ada orang di sini, jadi sudah waktunya untuk berbicara. Jika lu membuat kami tegang, kami tidak akan membuang waktu kami lebih jauh untuk lu. Ya, ada total 9 orang, dan pemuda bernama Luci jelas adalah pemimpinnya. Luci melihat sekeliling dan berkata setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, semuanya, jangan khawatir. Gue pasti tidak membodohimu. Kalau begitu beritahu kami. Seberapa banyak yang lu ketahui tentang alam spiral? Luci mengungkapkan senyum aneh dan berkata, itu tidak lebih dari hal-hal yang tercatat di alam spiral. Selain itu, ini terutama digunakan untuk kami, generasi baru Beastmaster, untuk mendapatkan pengalaman. Apalagi,
Seseorang memutar matanya, jelas sedikit tidak sabar. Sabar, temanku. Apa yang ingin gue sampaikan kepada lu adalah bahwa alam spiral melampaui semua ini. Itu memiliki level kedua. Lu Qi berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Tingkat kedua? Bagaimana mungkin? Tempat ini saja sudah cukup besar untuk menampung penduduk dari 5 kota menengah. Sebenarnya ada level kedua. Tunggu sebentar, apa hubungannya ini dengan kita? Apakah ada level kedua atau level ketiga? Kami hanyalah junior yang datang untuk mendapatkan pengalaman. Bukankah seharusnya lu melaporkan ini ke atasan? Tanya orang yang masih tenang itu. Lelucon yang luar biasa. Apakah lu ingin melarikan diri untuk apa-apa? Lu Qi tertawa menghina. 100 tahun yang lalu, seorang ahli melihat melalui rahasia surga dan menjadikan alam spiral miliknya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada level kedua. Mungkin dia menemukan level kedua tetapi mati di suatu tempat. Maksudmu, dia hanya menyempurnakan level pertama. Itu sangat mungkin. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Xuan Yuanhong, salah satu dari 8 keluarga besar Los Monstaria. Zhu Hong, salah satu dari 8 keluarga besar, juga ikut bersama mereka. Zhu Hong berkata, gue telah membacanya di sejarah rahasia keluarga gue. Tidak ada yang tahu tentang kelahiran alam spiral. Seperti yang dikatakan Lu Qi, ada beberapa catatan. Lanjutkan. Meskipun ada catatan, itu hanya 1 atau 2 kalimat. Zhu Hong berusaha keras untuk mengingat. Tingkat pertama alam spiral disebut surga pertama. Tingkat kedua disebut surga kedua. Sejauh ini, level tertinggi hanyalah surga ketiga. Setiap tingkat surga seperti dunia mikro atau ruang binatang yang sangat besar. Jadi, beberapa orang percaya bahwa alam spiral adalah ruang binatang yang diciptakan oleh Beastmaster yang kuat. Ada pepatah seperti itu. Beberapa orang terkejut. Orang-orang lainnya juga terkejut dan berpikir keras. Jika benar-benar seperti yang dikatakan, bahwa kedua surga di alam spiral ini belum direbut dan dikendalikan, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil surga kedua untuk diri mereka sendiri. Hadiah Beastmaster pada dasarnya adalah Beastmaster kelas 1 di antara para peserta. Untuk mengumpulkan kelompok orang ini, Lu Qi berusaha keras. Itu benar. Alasan gue mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk memasuki surga kedua bersama-sama, kata Lu Qi. Apakah lu sudah menemukan pintu masuknya? Ya, tidak jauh dari sini. Bagaimana rasanya di dalam? Aku tidak tahu. Lu Qi menggelengkan kepalanya. Gue kebetulan menemukannya. Gue tidak berani mencobanya sendiri. Itu sebabnya gue mengumpulkan kalian semua dari kota-kota besar. Setiap orang dapat dianggap sebagai pemimpin dari faksi lu masing-masing. Gue bersedia berbagi rahasia ini dengan lu. Tidak peduli siapa yang menguasai surga kedua pada akhirnya, selama mereka tidak melupakan perbuatan baikku, gue akan berterima kasih lagi. Kata-kata Lu Qi mengungkapkan niatnya. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, ekspresi mereka mengkhianati mereka. Sebagai pemimpin generasi muda, tidak mungkin Lu Qi tidak memiliki sedikit pun harga diri. Mengontrol alam spiral tidak berbeda dari mimpi orang bodoh dengan Beastmaster biasa. Namun, para Beastmaster yang hadir menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka percaya bahwa mereka dapat menguasai surga kedua dari alam spiral. Berita yang sangat menarik. Su Bai bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa mendengarnya dengan jelas saat dalam keadaan tidak terlihat. Su Bai merasa sangat hidup di alam spiral. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang surga pertama dan kedua dari alam spiral dan perjalanannya tidak sia-sia. Matahari sudah terbenam, dan sebentar lagi akan menjadi malam. Semua orang berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk segera menuju ke surga kedua. Lu Qi memimpin dan mulai menuju ke selatan. Binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan memiliki level yang lebih tinggi, tetapi mereka sama sekali bukan tantangan bagi mereka. Mereka membunuh binatang yang menghalangi jalan mereka satu demi satu. Su Bai mengamati dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat ketiga dari konduktus. Mereka telah benar-benar terbebas dari penindasan aturan alam spiral. Ini termasuk Xuan Yuanhong, Zhu Hong, dan Lu Qi. Selain itu, dari percakapan mereka di sepanjang jalan, Su Bai mengetahui bahwa Lu Qi adalah seorang Beastmaster jenius dari Great Ming City, dan bangga dengan Phoenix Eagle-nya, yang ahli dalam pertempuran udara.
Phoenix Eagle memiliki garis keturunan dari binatang suci Phoenix, meskipun tipis. Namun, itu masih memiliki kekuatan yang menakutkan. 143 perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Mengaum, macan tutul darah besar terbungkus api, dan meratap selama lebih dari 10 detik sebelum akhirnya mati. Seperti yang diharapkan darimu, Lucci. Phoenix Eagle lu luar biasa. Ya, api dengan garis keturunan Phoenix tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Lucci hanya tersenyum di tengah pujian semua orang dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah 2 jam perjalanan, mereka jauh dari kota. Selama waktu itu, setiap kali mereka menemukan binatang, mereka membunuh mereka. Ketika Lucci berhenti, dia melihat lantai tua dari pelat bundar tidak jauh dari sana. Itu tidak terlalu mencolok di bawah langit yang gelap. Ketika mereka berjalan lebih dekat, mereka menemukan bahwa pola di atasnya rumit dan sulit dipahami. Apakah ini gerbang teleportasi? Tetapi jika lu melihat lebih dekat, itu terlihat seperti formasi sihir, kata Xuan Yuan Hong dengan cemberut. Sebagai seorang jenius dari keluarga Xuan Yuan Hong memiliki pengetahuan yang luas. Dia tahu bahwa lantai pelat bundar itu tidak sederhana. Yang lain bergerak maju untuk mengamati dengan cermat, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Itu benar. Lucci mengangguk dan tersenyum. Xuan Yuan Hong, lu memang keturunan dari keluarga besar. Ini adalah media untuk memasuki surga kedua. Setelah lu mengaktifkan medianya, lu akan dapat memasuki surga kedua. Bagaimana kita mengaktifkannya? Semua orang tidak bisa menahan diri. Mereka tidak sabar untuk melihat surga kedua yang misterius. Itu mudah. Lucci tersenyum aneh dan berjalan keluar dari piring bundar. Dia kemudian berkata dengan tawa dingin, selama gue membawamu ke sini, gue bisa masuk. Bagaimana apanya? Kerumunan bereaksi dan segera bersiap untuk meninggalkan lantai pelat bundar. Tapi tiba-tiba, tekanan besar turun dari langit, memenjarakan semua orang di tempat. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Subai tidak mendekati lantai pelat bundar dalam keadaan tidak terlihat, jadi dia beruntung. Jangan salahkan gue untuk ini. Gue tidak berbohong kepada lu tentang surga kedua. Hanya saja gue satu-satunya yang bisa masuk. Sedangkan untuk lu semua adalah alat tawar-menawar gue. Lucci berkata dengan jahat. Apa sih yang lu lakukan? Apakah lu tidak takut diselidiki setelah lu membunuh kami? Zhu Hong memarahi dengan marah. Menyelidiki? Tuan Muda Zhu, lu pasti tahu cara bercanda. Ini adalah tanah tandus. Lu bahkan tidak bisa mengangkat tangan lu. Menurut lu mengapa gue tidak bisa membersihkan tempat kejadian setelah ini? Kata Lucci. Lucci menambahkan, pada saat itu, kalian semua akan dianggap sebagai orang hilang. Tidak peduli bagaimana orang lain menyelidiki, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa lu meninggal di surga kedua. Mendengar itu, semua orang sangat marah sampai pembuluh darah mereka keluar. Jadi Lucci adalah pembunuhnya. Subai bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri di samping dalam diam. Dia yakin pembunuh mayat yang dia temukan adalah Lucci. Adapun alasannya, itu tidak penting. Yang penting Lucci hampir gila. Dia telah memanggil elang Phoenix untuk berputar-putar di udara dan kemudian mendarat di lantai pelat bundar, tetapi itu tidak ditekan. Teman-teman, saat gue mengendalikan surga kedua, gue tidak akan melupakan niat baik kalian. Saat Lucci mengatakan itu, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada binatangnya untuk mulai bergerak. Namun, pada saat yang sama, pedang angin tiba-tiba melesat melintasi langit dan hampir mengenai Phoenix Eagle. Aku terlewat. Xuan Yuan Hong menyipitkan matanya dan perlahan berjalan keluar dari lantai pelat bundar. Bagaimana mungkin? Mata Lucci membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka seseorang benar-benar bisa melepaskan diri dari penindasan lantai pelat bundar. Namun, itu belum berakhir. Selain Xuan Yuan Hong, Zhu Hong dan Beastmaster lainnya melepaskan diri dari pengekangan mereka satu demi satu, berjalan keluar dari lantai pelat bundar dan memfokuskan pandangan mereka pada Lucci. Bahkan yang terlemah dari Beastmaster yang hadir berada di level mid 4 silver. Selama mereka meminjam kekuatan beast mereka, mereka akan bisa bergerak bebas setelah beberapa saat. Itu sangat mengejutkan Lucci. Dia pernah secara tidak sengaja memicu lantai pelat bundar dan ditekan di tempat. Lucci membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menghilangkan penindasan itu. Sekarang, sekelompok orang benar-benar melepaskan diri lebih awal dari dia.
Kami hampir jatuh ke dalam perangkapmu, Tuan Muda Lu. Sepertinya kaulah yang harus mati. Zhu Hong menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Jangan bicara omong kosong dengannya, serang saja. Itu benar, beraninya dia menggunakan kita sebagai pengorbanan. Teman-teman, jangan sia-siakan nafasmu untuknya. Ayo tangkap dia dulu. Kelompok itu berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Mereka segera memanggil binatang mereka dan menyerbu ke arah Phoenix Eagle dan Luci. Melihat itu, Luci ingin melawan. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi beberapa Beastmaster dengan level yang sama. Dia ditangkap dalam sekejap. Su Bai, yang menonton dari samping, tidak bisa menahan nafas. Apakah semua yang disebut jenius begitu bodoh sehingga mereka akan menggunakan tangan mereka alih-alih mulut mereka? Selama dia bisa menekan semua orang dan menangani mereka dalam waktu singkat, tidak akan ada banyak masalah. Pikir Su Bai, biarkan gue pergi. Gue tahu gue salah. Seseorang memaksaku melakukan ini. Tolong, biarkan gue pergi. Luci berteriak ketakutan. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa jijik. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan orang ini ke Li Sun. Li Sun adalah Beastmaster yang bertugas menjaga ketertiban di kota. Su Bai menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Karena Su Bai tahu Li Sun sudah hilang selama 2 atau 3 hari dan itu akan membuang-buang waktu. Semuanya, jangan terburu-buru dan serahkan Luci dulu, kata Xuan Yuanhong. Kami masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Apakah Lu berbicara tentang surga kedua? Itu benar. Xuan Yuanhong menyeringai sambil berkata, jika kita ingin memasuki surga kedua, hanya Luci yang tahu caranya. Jika dia tidak memberitahu kita, ada 100 cara untuk membuatnya menghilang. Kerumunan terdiam dan mulai menilai apakah mereka menang atau kalah. Merebut kendali surga kedua alam spiral memang merupakan godaan besar bagi mereka. Orang harus tahu, penguasa sebenarnya dari surga kedua telah lama menghilang. Saat ini, alam spiral juga dikelola oleh lebih dari 20 kota besar pada waktu yang bersamaan. Ini karena mereka merasa tidak nyaman meninggalkan alam spiral di tangan satu kekuatan. Efek dari alam spiral terlalu besar. Namun, itu memiliki kemudahan yang tak ada habisnya. Misalnya, jika seseorang diburu oleh musuh, seseorang hanya perlu bersembunyi di alam spiral. Tidak peduli bagaimana musuhnya mencari di dunia, mereka pasti tidak akan bisa menemukan targetnya. Pada saat yang sama, itu sangat penting secara strategis. Seseorang dapat menyimpan militer di alam spiral, lalu menyelinap ke kota besar orang lain sendirian, lalu keluar dan menyerang kota besar dari dalam. Tidak ada yang bisa menjaganya. Masih terlalu banyak kegunaannya. Selama mereka bisa mendapatkannya, keluarga seseorang pasti akan lebih makmur. Luci, jangan peka. Beritahu kami cara untuk memasuki surga kedua, dan kami akan menyelamatkan hidup Lu. Jika tidak, Zhu Hong bertanya, aku akan memberitahu, gue akan memberitahu. Luci tampaknya telah menerima takdirnya, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Gue akan memberitahumu omong kosong, Lu akan mati. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, beberapa binatang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Itu terlalu mendadak, dan mereka segera merespons dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kelompok binatang ini tidak melakukannya secara mendadak. Mereka telah merencanakan untuk menyelamatkan Luci. Xuan Yuanhong dan yang lainnya buru-buru memilih untuk menyerang. Dia mendapat bantuan, Su Bai sedikit terkejut. Dia mendongak dan melihat sosok kurus tidak jauh. Bab 144 Orang Tua yang Misterius. Xuan Yuanhong dan yang lainnya tidak berani ceroboh di hadapan binatang yang muncul entah dari mana. Tetapi mereka juga tidak ingin membiarkan Luci pergi. Mereka segera memilih untuk mengepung dan menyerang. Luci, saat gue menangkapmu, gue pasti akan menghancurkan tulangmu. Zhu Hong dengan marah menegur. Menghadapi provokasi, Luci tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat kulit kepala semua orang tergelitik seolah-olah dia sudah gila. Hati-hati, binatang ini tidak lemah. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan. Berikan tembakan terbaikmu. Xuan Yuanhong berkata dengan lembut. Yang lain saling memandang dan mengerti bahwa mereka tidak bisa gegabah. Luci sebenarnya tidak lemah. Namun, karena karakteristik khusus dari Phoenix Eagle, ia tidak membagi kekuatannya dengan Luci. Akibatnya,
Kebugaran fisik Lucci jauh lebih buruk dari yang lain. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan Lucci. Kelilingi dan serang dia. Aku akan menahan kelompok binatang ini. Pergi. Semua orang mencapai kesepakatan. Binatang yang menemani mereka mulai bergerak. Cahaya putih aneh melintas. Lucci masih sangat gila saat dia berteriak, orang bodoh yang bodoh. Hancurkan mereka. Beberapa bis langsung bergerak dan bertarung dengan bis kerumunan. Saat pertempuran dimulai, Xuan Yuanhong dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa semua binatang ini berada di level perak tinggi. Itu menjelaskan mengapa para bis bisa menyelamatkan Lucci dengan mudah. PFFT. Setelah beberapa ronde, salah satu bis mereka mati di tempat. Binatang itu digigit berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Pria itu memuntahkan seteguk darah setelah menderita serangan balasan. Pada saat yang sama, yang lain juga tidak bersenang-senang. Pada awalnya, mereka masih bisa menolak untuk sementara waktu. Namun, ketika para bis bereaksi, para Beastmaster benar-benar kehilangan inisiatif dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Jangan buang energimu. Ngomong-ngomong, lu sepertinya membawa kubus logam teleportasi, kan? Lucci tertawa terbahak-bahak. Ekspresi semua orang berubah dan mereka segera merogoh saku mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa hilang? Mustahil. Kapan dicuri? Pencuri, gue tantang lu untuk mencoba dan membunuh kami. Reaksi semua orang sangat kuat. Kubus logam yang dapat memindahkan mereka keluar dari alam spiral adalah pilihan terakhir mereka. Tapi sekarang, itu benar-benar menghilang. Hehe, Lucci mencibir. Kemudian, bayangan hitam muncul di sampingnya. Itu adalah Nether Ghost yang bisa melakukan perjalanan antara kenyataan dan ilusi. Keunggulan hantu Nether tidak terletak pada kemampuan bertarungnya, tetapi pada kemampuannya untuk berubah menjadi keadaan ilusi dan berkeliaran di seluruh dunia. Itu hanya dapat ditangani dengan metode khusus. Kalau tidak ada cara untuk membuat tembok untuk memblokir hantu Nether. Saat mereka melihat Nether Ghost, semua orang sudah tahu apa yang terjadi. Tanpa pilihan terakhir, satu-satunya yang tersisa adalah mempertaruhkan nyawa mereka. Lucci, pergilah ke neraka. Xuan Yuanhong menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga, ditemani oleh binatangnya. Namun, sudah terlambat. Xuan Yuanhong dihentikan oleh binatang besar. Saat Xuan Yuanhong hendak bertarung sampai mati, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Berhenti. Suara serak terdengar, dan semua orang menoleh. Itu adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun, duduk di belakang kura-kura hitam besar, menghadap kerumunan. Siapa lu, Tuan? Xuan Yuanhong berkeringat dingin. Itu bukan pertanda baik bagi seseorang yang bukan pengambil percobaan untuk muncul di alam spiral. Apakah lu tidak ingin memasuki surga kedua? Gue bisa membawamu ke sana. Lu tidak perlu menyalahkan teman muda itu. Gue memintanya untuk membawa kalian semua ke sini. Pria tua itu terkekeh. Apa? Aku mengenalmu. Lu bersamanya. Jantung yang lain berdetak kencang. Lucci dan beberapa binatang cukup sulit untuk dihadapi. Sekarang, seorang lelaki tua misterius tiba-tiba muncul. Kalian semua berdarah panas, kenapa kalian tidak mendengarkanku? Pria tua itu tenang dan berkata perlahan. Langit kedua memang ada, dan ini adalah pintu masuknya. Lucci tidak membohongimu. Namun, metodenya memang sedikit ekstrim. Ini lebih dari ekstrim. Menilai dari momentumnya, dia jelas akan menggunakan kita sebagai korban. Kerumunan berteriak dengan marah. Pengorbanan. Mendengar itu, lelaki tua itu tertawa. Hahaha, tidak perlu pengorbanan untuk memasuki surga kedua. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan pintu masuknya. Perubahan mendadak membuat semua orang lebih berhati-hati. Mereka tidak dapat menjamin bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Jika gue ingin membunuhmu, gue sudah melakukannya sejak lama. Mengapa gue membuang waktu gue dengan lu? Tuan, apakah lu mengatakan bahwa lu membawa kami ke surga kedua? Xuan Yuanhong bertanya dengan sopan. Beastmaster manapun tidak akan pernah bisa menahan godaan untuk mengendalikan alam spiral. Tapi itu jelas jebakan. Mau masuk atau tidak, terserah teman-teman. Gue tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Kata-kata lelaki tua itu membuat semua orang terdiam. Namun segera, seseorang mengangkat tangannya dan memilih untuk pergi. Dia adalah Beastmaster yang base-nya mati dalam pertempuran. Sejak dia kehilangan base-nya,
dia kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah langkah bijak untuk mundur saat ini. Semuanya, gue tidak cukup diberkati untuk menikmati kesempatan ini. Mari kita bertemu lagi jika kita ditakdirkan untuk itu. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh. Melihat Beastmaster pergi, lelaki tua itu mengelus janggutnya dan bertanya, apakah ada orang lain yang pergi? Kami butuh waktu, kata Xuan Yuanhong. Setelah itu, dia menarik semua orang ke samping dan mulai berdiskusi. Saat itu, Su Bai menyadari ada yang tidak beres. Dia mengirim Waiti untuk meninggalkan lantai pelat bundar dan menyusul Beastmaster yang pergi. Pada saat itu, Xuan Yuanhong dan yang lainnya menyelesaikan diskusi mereka. Tuan, gue terus terang di sini. Kami tidak punya alasan untuk mempercayai kata-kata orang asing, dan kami tidak punya alasan untuk menyerahkan diri ke surga kedua yang tidak diketahui. Kata-kata Xuan Yuanhong jelas. Semua orang telah kehilangan pilihan terakhir mereka. Mereka tidak berani mengambil risiko mempercayai kata-kata orang tua, dan mereka tidak berani melangkah ke surga kedua. Situasi telah berubah terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berusaha memaksa Luci untuk memberitahu mereka metode untuk memasuki surga kedua. Sekarang, lelaki tua itu bersedia membawa mereka masuk, tetapi mereka mundur. Lu tidak salah. Pria tua itu mengangguk dan melambai pada Nethergos. Kembalikan barang-barang itu kepada mereka. Hantu Nether segera menghilang dan menunggu sesaat. Kubus logam yang hilang dari saku semua orang kembali. Aku masih punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Aku mendengarkan. Bisakah kubus logam digunakan di surga kedua? Ekspresi Xuan Yuanhong serius. Dia mencoba mengamati kata-kata dan tindakan orang tua itu. Jika ada yang salah, dia akan segera berbalik dan pergi. Tentu saja. Lelaki tua itu tersenyum. Ini adalah harta yang disempurnakan oleh Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya menggunakan metode tipe spasial. Aturan alam spiral tidak dapat membatasi sama sekali. Jangan khawatir tentang itu. Xuan Yuanhong mengangguk, menimbang pro dan kontra. Saat itu, Waiti kembali ke sisi Su Bai dan suaranya yang lembut terdengar di benaknya, Beastmaster itu sudah mati. Dia terpotong menjadi dua oleh Dark Boa. Su Bai sedikit terkejut. Di satu sisi, kematian pria itu membuktikan bahwa kata-kata pria tua itu salah. Tetapi yang lebih penting, kematian pria itu persis sama dengan mayat yang ditemukan di kolam. Adapun bagaimana Dark Boa menggunakan serangan pemotongan, itu bukan waktunya untuk menyelidiki. 145 masa lalu alam spiral. Orang tua itu menjawab semua pertanyaan Xuan Yuanhong dan yang lainnya dengan tulus. Semua orang mengincar surga kedua alam spiral. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menyadari risiko yang tersembunyi. Begitulah dunia, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Tuan, tolong tunjukkan jalannya. Xuan Yuanhong membungkuk. Orang-orang di belakang Xuan Yuanhong juga memberi hormat dan ingin melihat apa yang disebut surga kedua. Ayo pergi. Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Dia memimpin Luci ke belakang lempengan batu, diikuti oleh yang lainnya. Posisi mereka saat ini dekat dengan tepi alam spiral, dan jalurnya tandus. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun di sini, apalagi binatang buas. Sulit membayangkan pintu masuk ke surga kedua ada di sini. Itu tidak mungkin jebakan, kan? Berhentilah bergumam. Kerumunan sedikit gugup. Su Bai, yang mengikuti mereka, menjaga jarak 20 meter dari kelompok utama sehingga dia bisa segera bereaksi jika terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan berkata kepada semua orang, kami di sini. Ini adalah pintu masuk ke surga kedua. Apakah lu siap, teman-teman muda gue? Mata semua orang agak tumpul karena tidak ada apapun di tempat yang ditunjuk lelaki tua itu. Itu seperti lelucon. Hehehe, melihat semua orang bingung, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan tertawa, pintu masuknya adalah rahasia alam spiral, jadi lu tidak bisa melihatnya. Tapi jangan khawatir, ikuti saja gue. Setelah itu, lelaki tua itu dan Luci melangkah maju. Dalam sekejap, keduanya menghilang seolah-olah melewati layar cahaya. Yang lain saling memandang dan segera mengikuti, menghilang ke layar cahaya bersama. Su Bai diam-diam meminta Dreamwing untuk memastikan bahwa ini bukanlah area yang diciptakan oleh ilusi. Dia terlalu pasif.
Intuisi Su Bai sebagai seorang prajurit memperingatkannya untuk tidak melangkah ke dalamnya. Intuisi Su Bai sebagai seorang prajurit memperingatkannya untuk tidak melangkah ke dalamnya. Siapa pria tua itu? Mengapa dia muncul di alam spiral? Apa hubungannya dengan Lu Qi? Terlalu banyak keraguan bagi Su Bai untuk mencapai kesimpulan. Namun, informasi sebelumnya setidaknya menjelaskan satu hal. Orang tua itu dan Lu Qi punya rencana lain untuk kelompok itu. Dan karena lelaki tua itu takut membocorkan berita, dia membunuh Beastmaster yang pergi. Dreamwing, lindungi gue dengan Mirror of Illusion. Segera, Su Bai ditutupi oleh tirai tipis bayangan. Dengan tembus pandang dan lapisan Mirror of Illusion diselimuti, itu bertindak sebagai asuransi ganda. Setelah itu, Su Bai memasuki layar cahaya tanpa ragu-ragu. Su Bai membuka matanya karena terkejut saat dia merasakan gelombang energi menembus tubuhnya. Itu begitu indah. Sebenarnya ada tempat yang cocok untuk tinggal di alam spiral. Ini seperti dunia mikro. Seru seseorang. Xuan Yuan Hong dan yang lainnya berada di tebing. Mereka melihat ke bawah ke hutan lebat di bawah, burung-burung terbang di langit, dan rusa yang cantik sedang minum air. Melihat lebih jauh, ada sebuah danau besar yang terbagi menjadi banyak aliran kecil yang mengalir ke segala arah. Seperti yang dikatakan orang itu, surga kedua seperti dunia mikro, dengan ratusan dan ribuan spesies binatang. Mereka telah membentuk keseimbangan dan hidup bersama di surga kedua. Dengan baik, pria tua itu bertanya, dibandingkan dengan tanah tandus di surga pertama, tempat ini seperti bumi surgawi. Tuan, kenapa? Kamu bertanya mengapa para gubernur tidak menemukan tempat seperti itu. Itu benar. Pemilik alam spiral saat ini bukanlah pemilik asli, tetapi dikendalikan bersama oleh gubernur kota-kota besar. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga besar, mereka tidak tahu alasannya. Pastinya tidak ada kota utama yang tidak tergoda oleh dunia seluas itu. Lelaki tua itu tertawa bangga. Alam spiral awalnya direnggut oleh sekelompok orang itu. Fakta bahwa surga kedua belum ditemukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa para gubernur itu berpandangan pendek. Meski semua orang tidak puas mendengar gubernur mereka difitnah, rasa ingin tahu mereka terusik. Tuan, apa maksudmu dengan itu? Jangan terburu-buru. Jalan menuruni gunung masih panjang. Gue bisa memberitahumu pelan-pelan. Orang tua itu masih yang pertama berjalan, lalu dia menceritakan kisah itu kepada semua orang. Pemilik alam spiral awalnya adalah Beastmaster dari kota kecil. Selama misi, dia secara kebetulan bertemu dengan alam spiral tanpa pemilik dan menggunakan peluang di alam spiral untuk membantu binatangnya berkembang pesat. Beastmaster itu berubah dari level silver ke level gold dalam satu lompatan. Meskipun levelnya tidak tinggi, untuk sebuah kota kecil, tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan tambahan. Sayangnya, seseorang mengkhianatinya dan rahasia alam spiral bocor. Itu menarik perhatian kota-kota besar di sekitarnya. Di bawah tekanan, gubernur kota kecil memaksa Beastmaster untuk menyerahkan alam spiral dan sisanya adalah sejarah. Beastmaster tingkat emas mungkin tampak mengesankan, tetapi ketika dihadapkan dengan kekuatan gabungan dari kota-kota besar lainnya, bahkan Beastmaster tingkat platinum harus menundukkan kepala dengan patuh. Sehingga Beastmaster menyerah. Tapi, kecelakaan terjadi pada hari serah terima. Beastmaster itu secara langsung membuka alam spiral, langsung menghancurkan beberapa pembangkit tenaga Beastmaster di dekatnya sampai mati. Kemudian, tanpa menunggu yang lain bereaksi, dia memasuki alam spiral sendirian. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, lelaki tua itu mendengus dingin. Gubernur kota-kota besar mengalami kerugian ganda. Bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini beristirahat? Jadi, mereka mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat lubang di alam spiral untuk menemukan Beastmaster itu. Namun, alam spiral, bagaimanapun, dimiliki oleh Beastmaster itu, jadi pencariannya sia-sia, dan alam spiral diambil dengan paksa. Itulah keseluruhan ceritanya. Namun, ini juga berarti bahwa sebelum seseorang memiliki kekuatan, memiliki harta yang membuat orang lain cemburu pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Semua orang terdiam setelah mendengar keseluruhan cerita. Tidak ada keraguan bahwa keluarga mereka termasuk di antara kelompok orang yang mencoba merebut alam spiral saat itu. Jangan khawatir, gue tidak tahu Beastmaster itu. Meskipun gue bersimpati padanya, gue tidak cukup bodoh untuk membalaskan dendamnya.
Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, lelaki tua itu menunjuk ke kuburan tidak jauh dari situ dan berkata, "Lihat, itu nisan Beastmaster. Ketika gue tidak sengaja datang beberapa tahun yang lalu, gue tidak tahan melihat mayatnya diekspos di alam liar, jadi gue menguburkannya." Tidak ada sepatah kata pun di nisan itu. Karena lelaki tua itu tidak tahu nama Beastmaster, dia memutuskan untuk tetap sederhana. Semua orang memandangi nisan itu. Beberapa orang membungkuk dengan hormat, sementara yang lain penuh dengan penghinaan. Subai bersembunyi di bayang-bayang. Meskipun dia merasa kasihan pada Beastmaster yang dibicarakan orang tua itu tidak menimbulkan terlalu banyak kegemparan. Beginilah dunia ini, yang kuat dihormati. Subai lebih peduli tentang tujuan lelaki tua itu membawa mereka ke surga kedua. Mustahil untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu ingin membela Beastmaster itu. Yang lebih membingungkan adalah identitas lelaki tua ini. Kita hampir sampai. Pada saat itu, lelaki tua itu menunjuk ke suatu tempat di kejauhan dan berkata, "Itu tujuan kita. Lo akan tahu apa itu ketika saatnya tiba." Semangat semua orang terangkat ketika mereka mendengar itu.